Bahan-bahannya, bahan yang pertama 200 gram tepung beras, bahan berikutnya 30 gram tepung tapioka, 3 sendok makan gula pasir, 500 ml santan. Untuk pewarnanya di sini saya pakai warna hijau dan merah muda, dan daun pandan. Untuk bahan kuah kincanya yang pertama ada 150 gram gula jawa atau gula merah, 1 sendok makan tepung maizena, sedikit garam, 300 ml santan, dan yang terakhir ada daun pandan. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya, langkah pertama masukkan tepung beras, masukkan gula pasir, lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu tuang santan, sembari diaduk seperti di video. Ini dalam keadaan kompor mati ya. Jika sudah tercampur rata, langkah berikutnya masukkan daun pandan dan nyalakan api yang paling kecil. Masak adonan sembari diaduk seperti di video. Aduk sampai mengental atau menggumpal. Untuk masak adonannya jangan terlalu kering ya, tapi sedikit basah seperti di video. Jika sudah, langkah berikutnya pindahkan ke dalam wadah. Tunggu sampai hangat dan masukkan tepung tapioka. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti di video, langkah berikutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Lalu beri pewarna. Untuk banyak sedikitnya pewarna sesuaikan dengan selera ya. Jika adonan sudah diberi warna, langkah berikutnya masukkan ke plastik segitiga. Dan sebelum dibentuk, siapkan kertas roti atau bisa diganti dengan daun pisang. Ini berfungsi untuk alas. Semprotkan adonan di atas kertas roti seperti di video. Lakukan dengan cara hati-hati karena adonan termasuk adonan yang berat, rawan plastiknya itu jebol. Jika sudah selesai, langkah berikutnya dikukus. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Untuk api yang digunakan api sedang ya. Masukkan satu persatu seperti di video. Jangan ada yang menumpuk ya karena rawan menempel. Untuk tutupnya jangan lupa dilapisi kain ya, agar uap airnya tidak menetes ke dalam adonan. Kukus selama 15 menit. Jika sudah, lalu dinginkan agar lebih mudah melepas dari kertasnya. Kukus kembali sisanya sampai matang semuanya. Jika sudah, langkah berikutnya membuat kuah kinca. Masukkan gula merah atau gula jawa, masukkan garam, dan tuang santan, lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu masukkan daun pandan dan nyalakan api sedang, lalu masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan larutan tepung maizena. Larutan tepung ini berfungsi sebagai pengental, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Putu mayang kuah kinca pun siap dihidangkan. Dan tara, alhamdulillah, putu mayang kuah kinca sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan?
Untuk hasilnya 2 kali lipat dari yang di video. Dan ini mau aku coba, aku siram menggunakan kuah kinca. Untuk aromanya ini menggoda banget, wangi banget. Dan waktu aku coba rasanya enak, kenyal, gurih. Selain untuk dimakan sendiri atau untuk suguhan tamu, ini juga cocok banget loh buat ide jualan. Bahan-bahannya, bahan yang pertama, 16 sendok makan tepung terigu, 7 sendok makan tepung beras. Bahan berikutnya ada 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur ayam. Untuk pengembangnya di sini saya pakai 1 sendok teh ragi instan dan setengah sendok teh baking powder. Bahan selanjutnya pasta pandan dan 250 ml santan. Untuk bahan kuah kincanya, yang pertama ada 150 gram gula merah atau gula Jawa, 1 sendok makan tepung maizena. Agar rasa gurih di sini saya tambah dengan garam. Bahan berikutnya 300 ml santan. Dan yang terakhir ada daun pandan. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya. Langkah pertama, masukkan tepung terigu, tepung beras, dan juga gula pasir. Masukkan juga ragi instan dan baking powder. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan 1 butir telur ayam. Dan tuang santan sembari diaduk seperti di video. Aduk sampai tercampur rata ya, jangan sampai ada yang masih bergerindil atau menggumpal. Jika sudah tercampur rata, langkah berikutnya, masukkan pasta pandan, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, diamkan selama 40 menit dan jangan lupa ditutup. Dan ini penampakan setelah didiamkan selama 40 menit. Aduk kembali adonan agar udara yang ada di dalam adonan keluar. Jika sudah, adonan pun siap dipanggang di atas teflon. Dan untuk teflonnya ini sudah saya panaskan dengan api sedang, tanpa olesan minyak atau margarin ya. Tuang sebanyak 1 sendok sayur seperti di video. Lalu tunggu sampai gelembung di dalam adonan itu keluar. Untuk api yang digunakan api sedang ya, jangan api yang kecil. Karena jika menggunakan api yang kecil, gelembung di dalam adonan itu tidak akan keluar atau tidak akan banyak. Jika gelembungnya sudah pecah semua, ditutup agar matangnya merata sampai ke atas. Jika sudah matang seperti di video, angkat dan pindahkan ke tempat yang lain. Untuk hasilnya seperti ini ya. Lakukan kembali sampai selesai. Jika sudah selesai, langkah berikutnya membuat kuah kinca. Langkah pertama, masukkan gula merah atau gula Jawa. Masukkan juga garam. Lalu tuang santan dan aduk sampai larut.
Jangan lupa masukkan daun pandan ya. Jika sudah mendidih seperti di video, tuang larutan tepung maizena. Ini berfungsi sebagai pengental. Aduk kembali sampai tercampur rata ya. Kue serabi kuah kinca siap dihidangkan. Dan tara, alhamdulillah kue serabi kuah kincanya sudah jadi. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Dari bahan tadi menghasilkan 25 pieces kue serabi. Untuk hasilnya seperti ini ya, lembut, tipis, dan kenyal. Untuk kuah kincanya bisa dicocol atau disiram seperti di video. Untuk aromanya ini wangi banget, wangi pandan dan wangi gula merah. Waktu aku coba rasanya enak banget, perpaduan yang pas dari manis, gurih. Selain untuk dimakan sendiri atau untuk suguhan tamu, ini juga bisa banget loh buat ide jualan. Ini sih wajib banget buat kalian coba. Sudah dulu ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-temanku tercinta, jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum. Dadah.